Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang disertai iman dan Islam. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian kesimpulan pada Asian Association of Social Psychology di New Delhi, India. Konsekuensinya, sebagai penganut suatu agama di Indonesia yang pasti dihadapkan bukan juga dengan umat seagama, melainkan juga dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar? Atau agama Indonesia saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, dia akan dianggap berakidah samar-samar. Akan tetapi jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan bahwa agama Indonesia saja yang benar, dia akan dianggap berakidah samar. Dengan keyakinan seperti itu, agama sedang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Tetapi andai sikap ini yang dikembangkan oleh agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi master yang jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika di negeri ini terjadi konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul? Betul. Lalu bagaimana upaya antisipasi agar identitas ajaran dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah mereka di negeri tercinta ini? Sebagai jawabannya, toleransi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah tema syarhi Al-Quran yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang kalau bacaan soalnya. Kebagian sih. Panjang pendek nokan. Berapa?
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada manusia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tersebut masih relevan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan arah kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Ayat ini diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang modern atau dikenal dengan istilah ummatan wasatun. Menurut Syekh Usama Ar-Rifai dalam Tafsirul Hadis li Kitabihil Aziz halaman 23, kata wasatun secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Secara leksikal dalam pemahaman Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasatun dalam bahasa Arab berarti segala yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks beragama berkembanglah istilah ummatan wasatun. Takbir, Allahu Akbar. Namun sayang hadirin, tinta emas kini berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat modern di kawasan ASEAN kini identik sebagai umat ekstremis, umat radikalis, umat separatis, bahkan umat teroris sebagai contoh kelam. Terjadi sederetan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di negeri ini, mulai dari kasus pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi terorisme di Mapolda Riau, bom bunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama yang menggunakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur yang mengakibatkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini jelas tidak mencerminkan sikap modern penebar maslahat, tetapi sikap penjahat pembawa mafsadah. Na'udzubillahi min dzalik. Pemahaman ini hadirin dalam istilah agama disebut gulu, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi dalam menumbuhkan sikap modern dalam kebinekaan? Menurut Al-Quran sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu kan item tanda panjang. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kurang. Shadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan metode sikap modern dalam beragama. Secara tekstual, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kisah Al-Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang mendatangi ibunya Sayyidatina Qutailah yang saat itu belum memeluk ajaran Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian bunda Qutailah yang tidak seagama?" Rasulullah menjawab, "Boleh wahai Al-Asma binti Abu Bakar." Sikap Rasul ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Jubair. Dengan demikian dalam konteks beragama